Oke, balik lagi di Adrian Tutorial. Kemarin kita sudah membahas soal Microsoft Excel terkait dengan perumusan rumus if antara dua kriteria. Kali ini kita mencoba dengan rumus yang sama. Nah, di sini ada tabel yang berbeda. Yang pertama ada jenis produk, kode, harga modal, harga jual. Ya. Nah, dimana kita mencari perbandingan untung rugi antara harga modal dan harga jual. Nah, ini kemarin kita sama ya. Kemarin ada contoh kasus, cuman dia ada satu tabel saja. Nah, ini ada dua tabel ya. Pertama harga modal dan harga jual. Nah, di sini kita mencari untung rugi dan kode. Nah, di sini kita memakai dua perbandingan antara dua kriteria antara untung rugi dan kode ya. Jadi di sini ada kode dengan beberapa pilihan. Dan ini memakai rumus multi if. Nah, ini kita mempelajari hari ini soal yang pertama adalah bagaimana menentukan dua kriteria secara langsung. Lalu multi if ini rumus untuk menentukan lebih dari dua kriteria. Oke. Yang pertama di sini ada harga modal dan harga jual. Dan di sini di bawahnya ada keterangan ya. Oke, kita coba dulu baca keterangannya. Tentukanlah untung rugi di sini. Untung rugi jika harga modal lebih besar daripada harga jual, maka hasilnya adalah rugi. Jika harga modal lebih kecil daripada harga jual, maka hasilnya untung. Oke, kita coba. Di sini kita sama dengan if. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah untung rugi jika harga modal lebih besar daripada harga jual, maka hasilnya adalah rugi. Jadi modalnya udah besar, yang kita jual kecil ya. Kita punya modal nih, harga kenapa rugi? Karena kita punya modal dari yang 70.000, kita hanya menjual 50.000. Tentu rugi ya. Modal yang kita kumpulkan dari mungkin hasil tabungan kita itu cuma 70.000, sedangkan kita menjual produknya hanya 50.000. Jadi nggak balik modal nih, malah minus ya. Minusnya adalah 20.000 itu. Jadi ini harga modal. Kenapa harga modal? Modal itu adalah kita menjelaskan sedikit dulu di luar Excel. Modal ini adalah ketentuan dasar ketika kita mengumpulkan uang sampai kita bisa menjual satu produk tertentu untuk mendapatkan nilai jual lagi, tentunya dengan balik modal. Nah, kita harusnya harga modal ini adalah 70.000. Nah, harusnya kita jual dengan harga 100.000 ya, atau lebih di atas 70.000. Kenapa? Karena kita supaya mendapatkan untung. Misalkan kita sudah menabung atau mengumpulkan modal 70.000, lalu kita jual dengan harga 100.000, maka kita mendapatkan nilai untung 30.000. 70.000-nya balik modal. Kenapa? Karena 70.000-nya itu adalah modal yang hasil kita kumpulkan, 30.000-nya itu adalah nilai jualnya. Nah, jadi ada nilai jual. Nah, makanya di sini kenapa jika harga modal lebih besar daripada harga jual, maka hasilnya adalah rugi. Karena di sini modalnya lebih besar, tapi yang kita jual malah nilainya lebih kecil, justru malah di bawah harga modal. Nah, itu maka menyebabkan kerugian. Nah, di sini maka lebih besar ya, lebih besar simbolnya ini. Jika G5 ini adalah G5 ini adalah tabel dari harga modal. Harga modal lebih besar daripada harga jual. Nah, di sini. Kenapa H5? Karena kita menseleksi tabel harga jualnya di sini. Maka titik koma ini bisa titik koma atau koma ya. Biasanya perbedaan titik koma sama koma ini tergantung dari setiap versi Microsoft Excel masing-masing komputer yang digunakan gitu. Nah, di komputer saya ini makanya titik koma. Nah, jika harga modal lebih besar daripada harga jual, maka hasilnya adalah rugi. Jangan lupa tanda kutip. Sebaliknya, jika harga modal lebih kecil daripada harga jual, maka hasilnya adalah untung. Di sini tinggal klik aja. Untung. Kutip, jangan lupa kurung tutup, maaf. Jadi apabila harga modal lebih besar daripada harga jual, ini cara ngebacanya ya, ngebaca rumus ini. Jika harga modal lebih besar daripada harga jual, maka hasilnya rugi.
Jika harga modal lebih kecil daripada jika sebaliknya maka hasilnya untung. Entar rugi. Kenapa rugi? Karena harga modalnya besar nih 70.000, tapi yang dijual cuma 50.000, tentunya nggak balik modal, maka hasilnya rugi. Nah ini tinggal ditarik aja. Nah ini bisa dibalik-balik ya, atau misalkan kita mencoba rumus satu lagi ya. Ini Bapak hapus semua. Oke, ini Bapak gedein dulu ya, biar kalian lebih detail untuk melihat rumusnya. Nah, misalkan ini Bapak hapus ya. Oke, anggaplah sampai sini. Nah ini apabila ini ngebacanya ya, ini ada dua rumus. Yang pertama kayak tadi dari mulai rugi terus langsung ke untung kan. Nah ini kita pisah nih, pertama rugi dulu baru kita masukin rumus if lagi. Oke, if lagi ya, if lebih besar. Nah sebaliknya, kalau ini kan dibacanya apabila harga modal lebih besar daripada harga jual maka hasilnya rugi dong. Nah sebaliknya, jika harga modal lebih kecil daripada harga jual maka hasilnya adalah untung. Nah ini tutup kurungnya harus 2 kali ya, tutup kurung tutupnya harus 2 kali. Nah kenapa 2 kali? Karena ini ada 2 kali pembuka, 1, 2, makanya di sini juga kurung penutupnya harus 2. Ini kan ada 2 kan kurung pembukanya, yang pertama ini, terus lalu yang kedua ini. Nah maka kurung penutupnya juga harus ada 2 gitu. Nah ini bacanya baru jika G5 harga modal lebih besar daripada harga jual maka hasilnya rugi. Sebaliknya, jika harga modal lebih kecil daripada harga jual maka hasilnya untung. Entar sama ya, hasilnya sama, cuman ini spesifikasi rumusnya lebih terpisah, lebih terspesifikasi gitu. Nah ini ada false ya. Kenapa false? Karena ini hasilnya sama tuh, yang modal 60.500, 60.500, ini nggak boleh sama, maka hasilnya Bapak coba 60.800. Nah kira-kira untung apa rugi nih? Kira-kira hasilnya untung apa rugi? Jika Bapak punya modal, harga modalnya 60.500, menjual ke meja dengan harga 60.500, Bapak menjual dengan harga 60.800, maka tentu hasilnya adalah untung gitu. Oke, sudah paham sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan yang belum dimengerti, silakan ditanyakan di kolom komentar. Ini adalah rumus if dengan 2 kriteria ya. Nanti kita masuk kepada rumus if dengan beberapa kriteria atau disebut dengan multi if. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal kedua. Nah, di sini Nah, di sini ada soal ya. Tentukanlah apabila kode produk A, maka produk tersebut adalah layak. Apabila kode B, maka produk tersebut perlu dikaji ulang. Apabila kode H, maka produk tersebut terverifikasi. Apabila kode C, maka produk tersebut perlu dikontrol. Apabila kode R, maka produk tersebut gagal. Nah, di sini kita coba rumus if ini, dia hampir sama dengan rumus if secara terpisah. Cuman kita ini agak banyak ya. Jadi oke. Ini saya kecilin dulu ya. Nanti baru ketika rumusnya udah beres. Nah, ini Bapak kecilin, nanti baru Bapak besarin untuk lebih detail.
Oke, seperti ini ya. Maka rumusnya sama dengan if nah, tentukanlah apabila kode produk A, maka ini sama dengannya salah, Bapak typo. Kode A kita cari kolom kode, berarti kode produk. Kode produk ini nih. Ada di F5. Ini di kurung tutup, ya kurung buka, jangan lupa. Maka sama dengan apabila kode produk A, maka ini jangan lupa kutip karena huruf. Apabila di dalam kode isinya ada kode A, maka jangan lupa tanda kutip lagi, hasilnya adalah layak. Ini Bapak gedein aja. Oke, udah. Kutip, titik koma lagi, lalu if lagi, kurung buka, lalu lanjut. Apabila kode B, maka produk tersebut perlu dikaji ulang. Jangan lupa F lagi di sini, F-nya yang ini ya, jangan yang ini. Karena nanti hasilnya beda. Ketika kalian narik ke bawah itu hasilnya beda. Jadi harus pakai yang kode ini. Nanti baru ketika sama Excel ditarik, itu maka hasilnya semuanya ada gitu. Hasilnya semuanya terverifikasi gitu. F5 sama dengan hasilnya apabila kode B di bawah, maka nih baca yang soal yang sini ya. Apabila kode B, ini kutip juga jangan lupa, maka hasilnya adalah perlu dikaji ulang. Nah di sini Bapak tulisnya dikaji ulang aja. Jadi biar nggak terlalu banyak. Dikaji ulang. Titik koma lagi, if lagi. Nah ini banyak ya if-nya, jadi ini perlu ketelitian memang gitu. Apabila lanjut ke kode H, nah ini jangan lupa ini diklik. Nah, F5 ini adalah tabel kode. Kalau tabel kodenya nggak diklik, maka dia nggak akan muncul nanti hasilnya di sini ya. Sama dengan hasilnya H. Maka produk tersebut terverifikasi. Titik koma jangan lupa. Pakai huruf besar semua ya. Verifikasi. Titik koma lagi. Nah, berarti kita sudah dapat ada multi if, 3 if sekaligus di sini. Ya, yang pertama A dengan nilai layak, yang kedua B dengan nilai dikaji ulang, yang ketiga ada H, apabila dia mendapat produk tersebut mendapat kode H maka terverifikasi. Lalu masuk ke kode C. Nah sama, ini juga harus di sini. Nah sama dengan apabila F5 sama dengan kode C ya, kode C, maka produk tersebut perlu dikontrol. Jangan lupa koma, dikontrol, titik koma lagi. Nah yang terakhir ada R. Apabila kode R maka produk tersebut berarti gagal. Berarti if kurung buka F5 lagi. F5 ini ada di kolom kode ya. Sama dengan R, apabila F5 adalah kode R, memunculkan nilai R maksudnya tuh. Nilai R, maka hasilnya adalah gagal. Nah, ini kurung tutupnya ada berapa kira-kira? Yang pertama ada kurung tutupnya ya. Kita lihat dari kurung buka nih, untuk menentukan nilai kurung tutupnya. Kira-kira kita pakai berapa kurung tutup? Di sini ada 1. Kita lihat kurung bukanya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kurung tutupnya juga harus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka enter. Layak. Benar nggak? Layak nih nilai kodenya nih. Tentukanlah apabila kode produk A maka produk tersebut adalah layak. Nah, berarti udah pas nih nilai kodenya nih. Nah, maka di sini tarik. Nah, gitu ya cara menentukan untuk rumus multi if.
ya. Jadi semuanya terverifikasi, ada yang dikaji ulang, bener nggak dikaji ulang? Dikaji ulang. B, apabila kode B maka produk tersebut perlu dikaji ulang, bener ya? Di sini ketiban, maaf. Nah, ini perlu dikaji ulang. Nah, itu beberapa contoh dari rumus multi if, seperti ini multi if ya, kalau kalian bisa lihat. Nah, agak panjang ya. Nah, ini perlu kita pelajari ketika kita mencatat sebuah laporan keuangan, atau misalkan nanti kalian kerja di administrasi. Rumus ini adalah penting untuk dikuasai. Ya, jadi cara membacanya adalah apabila if yang ditanya adalah kode, di sini kode kan, tentukanlah kode apabila kode produk A, apabila kode, nah kata keywordnya itu kode itu ada di mana? Di sini F5. Nah, yang ditanya apa? Produk A, ini jawabannya A. Kalau A ini berarti apa nih? Rugi, untung, layak, dikaji ulang. Maka di sini disebutkannya layak, maka berarti di sini tulisnya layak gitu. Begitupun seterusnya yang B. Nah, ini harus F5 supaya nanti bisa datanya bisa sesuai dengan apa yang ada di kode sama di soal, seperti itu. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tolong tulis di kolom komentar apa yang belum dimengerti, sehingga nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, ini rumus ya, beberapa rumus untuk multi if. Jadi yang pertama tadi kita sudah belajar soal if dengan 2 kriteria, dan sekarang kita mempelajari multi if. Multi if adalah menentukan satu nilai lebih dari 2 kriteria sekaligus, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10, dan seterusnya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan tulis di kolom komentar. Untuk video kali ini cukup. Kita lanjut ke video berikutnya.